lagi para pelaku yang kerap melakukan tawuran. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Gerakan menolak penggunaan strobo di kendaraan pribadi marak di media sosial. DKPP gelar sidang etik terkait dengan dugaan penyewaan pesawat pribadi oleh KPU. Nyaris unggul, Persib Bandung ditahan imbang oleh Nuyan City Taylor 1-1. Pemirsa Sindo Siang, kita awali dengan informasi gempa bumi mengguncang Nabire, Papua Tengah. Gempa berkekuatan magnitudo 6,6 terjadi Jumat dini hari sekitar pukul 3.19 waktu Indonesia Timur. Warga Nabire panik dan berhamburan keluar rumah mengantisipasi adanya gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat pusat gempa berada di koordinat 3,47 lintang selatan dan 135,49 bujur timur dengan kedalaman 24 km. Epicentrum gempa berlokasi 29 km barat laut Nabire, 80 km barat laut Dogia, dan 103 km barat laut Paniai. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Meskipun tidak berpotensi tsunami, masyarakat tetap diimbau untuk waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Ratusan bangunan liar yang berdiri di bantaran Situ Ciburi, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dirobohkan. Penertiban bangunan ilegal dengan menggunakan alat berat ini sempat diprotes warga karena tidak adanya biaya kompensasi ganti rugi. Sejumlah petugas dari Dinas Sumber Daya Air Pemprov Jawa Barat dibantu TNI Polri melakukan penertiban ratusan bangunan liar yang berdiri di bantaran Situ Ciburoy, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebelum dihancurkan oleh alat berat, warga menyelamatkan barang-barang berharga yang ada di dalam rumahnya. Penertiban ini sempat diwarnai protes oleh warga dikarenakan tidak adanya kompensasi ganti rugi dari Pemprov Jawa Barat. Setelah dilakukan mediasi, bangunan liar pun dihancurkan dengan alat berat. Penertiban bangunan liar dilakukan untuk mengembalikan luasan daya tampung air Situ Ciburoy serta melakukan penataan situ ke yang lebih asri. Ada TK juga, nah itu nggak akan kita tertibkan sekarang. Itu nanti silakan untuk mereka mencari ini dulu, mencari relokasi lagi di ini tempat yang lain. Misalkan sudah. Ini kan kita pembangunan terus nih. Sekarang mungkin mau ke badan airnya untuk mengembalikan luasan daya tampung situ. Lalu setelah itu lebih jauh lagi kita mau penataan. Ya itu juga sebagai warning ya. Jadi badan air itu punya batas sempadan. Pembongkaran bangunan rumah dan warung tidak akan dihalangi oleh warga yang menghuni. Namun, warga memohon agar pemerintah membiayai relokasi pindah rumah karena mayoritas warga merupakan ekonomi menengah ke bawah. Kondisi yang menduduki tanah Ciburuy ini adalah kelas menengah ke bawah. Mereka terkadang sekalang bekerja, sekarang bisa makan. Itu masalahnya. Nah, di sini kami bukan mempertahankan atau pembangkangan terhadap pemerintah, tapi kami ini mau mengetuk hati nurani aparat pemerintah.
Pembongkaran bangunan liar ini menyasar tempat tinggal dan warung. Sementara untuk fasilitas umum seperti sekolah, masjid tidak akan dibongkar. Penertiban bangunan liar diharapkan dapat menampung air situ, juga dapat mempercantik kawasan objek wisata Situ Ciburui. Pemirsa, ratusan supir truk tambang memblokade Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis malam. Hal ini terjadi diduga dipicu peraturan jam operasional truk tambang. Ratusan sopir truk tambang mengamuk hingga memblokade Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penutupan jalan ini disebabkan kemarahan sopir truk yang dilarang melintas dari Bogor ke Kabupaten Tangerang lantaran terbentur peraturan bupati. Untuk mengatasi hal ini, kedua bupati baik Kabupaten Bogor maupun Kabupaten Tangerang rencananya akan melakukan dialog untuk menemui titik tengah aturan kedua daerah. Koordinasi dengan pimpinan yang lebih tinggi, yaitu dengan Pak Bupati dan Pak Kadisub Kabupaten Tangerang. Sambil kita menunggu jawaban dari mereka, kemungkinan besar akan ada pertemuan antara Bupati Bogor dan Bupati Tangerang, Kadisub Bogor dan Kadisub Tangerang untuk membahas aturan yang terjadi antara Kadisub Tangerang dan Kadisub Bogor. Harapan dari transportasi agar Tangerang menyesuaikan Pergub Bogor. Kini para sopir truk dan ATTB melakukan musyawarah, namun tidak menemukan titik terakhir. Selain itu, akibat pemblokiran Jalan Raya Parung Panjang Tangerang menimbulkan kemacetan parah hingga 6 km. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Seorang guru di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh muridnya sendiri. Mirisnya, aksi pemukulan yang terjadi di sekolah tersebut disaksikan oleh orang tua murid. Seorang guru di SMAN 1 Sinjai, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh siswanya sendiri, MR, di ruangan bimbingan konseling. Guru yang menjadi korban pemukulan ini bernama Mauludin, yang juga merupakan wakil kepala sekolah di SMAN 1 Sinjai. Ironisnya, siswa tersebut memukul gurunya di hadapan orang tuanya yang merupakan seorang oknum anggota polisi. Pemukulan berawal saat siswa yang berinisial MR dipanggil menghadap ke ruangan bimbingan konseling lantaran siswa tersebut kerap bolos hingga pihak sekolah memanggil orang tuanya. Singkat cerita, pertemuan antara pihak sekolah dan orang tua siswa yang dihadiri oleh guru BK, wali kelas, orang tua siswa, dan siswa yang bersangkutan berakhir miris. Begitu korban Mauludin muncul, siswa yang bermasalah mencekik dan memukul korban di depan orang tuanya. Kepala Sekolah SMAN 1 Sinjai menyayangkan aksi pemukulan dan orang tua siswa yang tidak melerai. Pak Maul belum duduk, langsung dipegang lehernya, dicekik, baru dihantam. Dilerai atau apa? Tidak ada pelerayan, banyak saksi Pak. Tidak ada pelerayan. Yang melerai itu justru bukan TU. Sementara itu, orang tua siswa Aibtu Rajamudin membantah jika dirinya tidak melerai saat anaknya memukul gurunya. Rajamudin mengatakan ia telah menyuruh anaknya meminta maaf pada gurunya. Saya sampaikan karena saya ada gurunya di situ. Nah, kau pergi minta maaf situ sama gurumu, sama wali kelasmu. Kau bikin malu saya di sini. Saya sampaikan. Oh, berarti tidak ada pembiaran ini? Tidak, untuk ini tidak ada pembiaran. Kini siswa tersebut sudah dikeluarkan dari sekolah, sementara sang guru Mauludin, korban pemukulan, belum bisa mengajar akibat insiden tersebut. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan.